Baik, selamat siang, sahabat SD. Terima kasih Bapak Direktur, yang saya hormati Dr. Muhammad Hasbi, yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk hadir bersama dengan narasumber yang lain untuk menyapa sahabat SD dari seluruh Indonesia di siang hari yang insya Allah cerah, dan di tempat sahabat SD semua di daerah semoga cerah dan selama mulai sampai selesai jaringan bisa lancar, tidak ada gangguan suatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat SD tercinta, tentunya seperti tadi yang sudah disampaikan Bapak Direktur, bahwa ijazah sudah dalam proses pengiriman ke seluruh satuan pendidikan. Jadi mungkin ada yang sudah menerima atau sedang dalam perjalanan setelah apa namanya dilakukan penggandaan juga sudah sampai ke hadapan sahabat SD semua di setiap satuan pendidikan. Eh, Baik, sahabat SD tercinta, saya akan menyampaikan terkait dengan kebijakan umum tentang eh, belangko ijazah, tata cara pengisian, pengadaan, dan juga distribusi ijazah yang di tahun ini berubah namanya menjadi Pedoman Pengelolaan Belangko Ijazah untuk ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2022-2023. Jadi di dalam perka, ini ada dua perka Bapak Ibu semua, peraturan kepala Beskap, yaitu yang pertama nomor 004 garis miring H garis miring EP garis miring 2023 tentang pedoman pengelolaan belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian tidak lama kita ada perubahan dalam lampiran yang berisi perubahan speks dalam belangko ijazah, kemudian dituangkan di dalam peraturan kepala Beskap nomor 008 garis miring H garis miring EP garis miring 2023. Jadi kedua peraturan kepala Beskap ini masih tetap berlaku karena di perubahan hanya berupa perubahan spek yang ada di lampiran suatu peraturan ini. Jadi sahabat SD, di sini kita akan melihat bahwa di dalam peraturan kepala BSKAP atau yang kita biasa singkat jadi Perka ini ada 7 ruang lingkup yang kita atur. Yang pertama terkait dengan penetapan kelulusan, yang kedua pengumuman kelulusan, yang ketiga pengadaan dan pendistribusian belangko ijazah, yang keempat pengisian belangko ijazah, yang kelima penggantian dan pengembalian belangko ijazah, yang keenam pemusnahan belangko ijazah, dan yang terakhir penata usahaan ijazah. Lanjut. Jadi di dalam perka ini dari mulai jenjang SD sampai jenjang menengah ada semua belangkonya, tetapi sahabat SD karena kali ini audien dari webinar adalah sahabat SD, jadi apa namanya? Ini adalah hal umum yang saya sampaikan untuk semua jenjang. Mungkin nanti untuk terkait langsung ke jenjang SD, narasumber-narasumber lain mungkin yang akan lebih detail menyampaikan seperti nanti akan disampaikan oleh Bapak Abdul Mukti dan narasumber lain. Baik, sahabat SD, untuk penetapan kelulusan, ini oleh satuan pendidikan menetapkan kelulusan peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam bentuk ada dua. Yang pertama adalah surat keterangan lulus, B adalah ijazah. Jadi baik surat keterangan lulus maupun ijazah itu ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Surat keterangan lulus biasanya ini dikeluarkan oleh satuan pendidikan, diberikan ke peserta didik karena ijazah itu belum diterima atau belum bisa dikeluarkan, misalnya karena kebutuhan untuk mendaftarkan ke suatu jenjang
selanjutnya yang memang mengharuskan adanya ijazah atau boleh digantikan dengan surat keterangan lulus. Misalnya ada peserta didik yang lulusan SMA ingin mendaftarkan ke kepolisian ataupun apa tentara seperti itu bisa menggunakan surat keterangan lulus apabila belum menerima ijazah. Tetapi surat keterangan lulus ini tidak bisa menggantikan ijazah. Jadi nanti tetap ijazah itu akan diperoleh sebagai bukti yang sah, yang apa namanya sebagai dasar penentuan hasil belajar dari peserta didik. Jadi di dalam PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, di pasal 18 ayat 1, penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan yang pertama untuk kenaikan kelas, yang kedua untuk kelulusan dari satuan pendidikan. Ini penilaian sumatif. Sedangkan di pasal 18 ayat 2-nya, penilaian hasil belajar peserta didik untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, huruf B dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Jadi ini yang menentukan mekanismenya adalah oleh satuan pendidikan masing-masing. Lanjut. Bapak Ibu atau sahabat SD karena saya belum terbiasa nih sahabat SD yang saya cintai. Kita lihat ini adalah salah satu contoh untuk surat keterangan lulus nih. Di sini di dalam surat keterangan lulus disebutkan bahwa bersifat sementara sampai dengan diterimanya ijazah oleh peserta didik. Jadi tetap ijazah itu adalah sebagai hasil penilaian pembelajaran. Yang kedua, surat keterangan lulus diterbitkan pada tanggal pengumuman kelulusan. Yang ketiga, surat keterangan lulus sekurang-kurangnya mencantumkan rata-rata nilai peserta didik yang sama dengan nilai yang akan ditulis di dalam belangko ijazah. Jadi rata-rata nilai yang dituliskan dalam surat keterangan lulus tidak boleh berbeda dengan belangko ijazah, karena pasti Dewan Guru sudah membuat apa namanya penilaian yang nanti akan dituangkan dalam belangko ijazah. Cuma karena belum ada belangko ijazah, sedangkan kebutuhan peserta didik itu segera diperlukan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, maka diberikan surat keterangan lulus. Di situ terlihat di contoh ada tulisan lulus garis miring tidak lulus. Kemudian saat yang keempat, satuan pendidikan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau dinas, jadi baik sekolah swasta maupun sekolah negeri tidak diperkenankan untuk menahan atau memberikan surat keterangan lulus atau tidak memberikan surat keterangan lulus kepada peserta didik yang telah ditetapkan lulus dengan alasan apapun. Jadi sahabat SD di sini apa namanya satuan pendidikan atau sekolah baik sekolah negeri maupun sekolah swasta itu tidak diperkenankan untuk tidak memberikan surat keterangan lulus atau apa namanya ataupun ijazah yang memang seharusnya menjadi itu hak peserta didik. Jadi tetap diberikan, jangan sampai karena dengan alasan belum membayar SPP itu tidak diberikan surat keterangan lulus. Lanjut. Di sini di dalam perka yang mengatur tata kelola belangko ijazah, di sini sudah terdapat pengumuman kelulusan. Jadi tanggal pengumuman kelulusan peserta didik sudah ditetapkan sahabat SD untuk kelulusan jenjang SD yang meliputi SD, SDLB maupun program paket A atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2023. Jadi ini agar menjadi perhatian sahabat SD semua bahwa tanggal kelulusan yang akan dituliskan adalah tanggal 8 Juni 2023 karena sudah diatur dalam perka, jadi menjadi
apa namanya kesamaan yang harus dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan. Tanggal tersebut harus menjadi tanggal kelulusan untuk jenjang SD dan eh, bentuk lain yang sederajat. Untuk jenjang SMP, SMPLB, program paket B atau bentuk lain yang sederajat itu juga sama ditetapkan untuk tanggal 8 Juni 2023. Untuk jenjang SMA, SMALB, SMK, program paket C atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2023. Dan ini lebih awal sahabat SD semua untuk jenjang SMA karena di jenjang SMA akan dipergunakan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya yang memang seleksinya itu lebih awal. Dalam hal tanggal pengumuman kelulusan bertepatan dengan hari libur nasional atau apabila ada cuti bersama, maka tanggal kelulusan ditetapkan pada tanggal berikutnya yang bukan merupakan hari libur nasional atau cuti bersama. Jadi sahabat SD semua, meskipun kita sudah menetapkan tanggal kelulusan tanggal 8, tanggal 5 itu kita sudah cek ya di kalender itu hari kerja. Tetapi apabila kemudian hari di perjalanan tiba-tiba pemerintah menetapkan itu sebagai libur cuti bersama, misalnya di sini kita sudah memberikan apa aturannya bahwa tanggal kelulusan ditetapkan pada tanggal berikutnya yang bukan hari libur, baik libur nasional maupun cuti bersama. Jadi ini untuk mengantisipasi apabila ada perubahan tanggal dari hitam menjadi merah karena keputusan pemerintah. Kemudian ketentuan tanggal pengumuman kelulusan tersebut juga berlaku untuk sekolah Indonesia luar negeri dan juga untuk Satuan Pendidikan Kerjasama atau SPK. Lanjut. Bapak Ibu semua dan juga sahabat SD, pengadaan dan pendistribusian ijazah di sini kita lihat kita Kemendikbud di bawah Kemendikbud kita mempunyai berbagai direktorat teknis. Di sini Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah itu melaksanakan pengadaan dan pendistribusian belangko ijazah. Jadi karena tugas kementerian itu melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan atau pendidikan kesetaraan sesuai dengan kewenangannya. Jadi di sini diatur pendistribusiannya belangko ijazah bagi SD, SDLB, SMP maupun SMPLB, SMA maupun SMALB, SMK, SPK dan juga Satuan Pendidikan Nonformal Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan di Indonesia dilakukan oleh Direktorat melalui Disnas. Jadi dari kami direktorat yang melakukan pengadaan kemudian didistribusikan melalui dinas. Sedangkan untuk SILN atau Sekolah Indonesia Luar Negeri dan Satuan Pendidikan Nonformal Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan di Luar Negeri, ini seperti PKBM yang ada di luar negeri, itu kan ada di Hong Kong, ada di misalnya di Malaysia, begitu dilakukan oleh direktorat kepada satuan pendidikannya langsung karena di sana kita tidak memiliki kantor dinas ya, hanya ada di Indonesia saja. Jadi dari direktorat didistribusikan langsung ke satuan pendidikannya. Lanjut. Selanjutnya masih terkait pengadaan dan pendistribusian belangko ijazah untuk satuan pendidikan yang kondisi geografisnya sulit diakses, juga untuk sekolah Indonesia luar negeri, untuk pendidikan kesetaraan di luar negeri seperti PKBM PKBM diberikan tambahan belangko ijazah sebagai cadangan. Jadi karena kondisi geografisnya sulit ataupun memang jarak yang apa namanya relatif jauh, maka diberikan cadangan belangko ijazah. Kemudian yang kedua di sini diatur juga di dalam pasal 8 dan 10 satuan pendidikan dengan kondisi geografis yang sulit diakses dan diberikan tambahan belangko ijazah ditetapkan oleh dinas. Jadi di sini dinas mempunyai peran dalam menetapkan
merupakan satuan pendidikan ataupun sekolah-sekolah yang memang perlu diberikan tambahan belangko ijazah mengingat kondisi geografisnya yang sulit. Kemudian yang ketiga, belangko ijazah dan tambahan belangko ijazah sebagai cadangan bagi satuan pendidikan yang kondisi geografisnya sulit untuk diakses dan untuk sekolah Indonesia luar negeri, untuk pendidikan kesetaraan di luar negeri didistribusikan secara bersamaan. Jadi apa namanya? Di sini pendistribusiannya baik apa namanya ijazah yang sesuai dengan peserta didik maupun tambahan atau cadangannya itu didistribusikan secara bersamaan di kondisi yang tersebut. Lanjut. Sahabat SD, kita lihat spesifikasi teknis dan bentuk belangko ijazah. Jadi di belangko ijazah itu di setiap jenjang itu mempunyai warna yang berbeda. Karena sahabat SD, anak-anak peserta didik kita seragamnya merah putih, maka belangko pun kita sesuaikan sahabat SD. Jadi untuk SD itu dominan warna merah dan putih yang ada frame-nya merah seperti itu. Nah, berikut juga selanjutnya untuk jenjang SMP berwarna biru putih sesuai dengan seragamnya agar memudahkan ciri khas kita untuk mengenali jenjang apa namanya ijazah tersebut. Untuk jenjang SMA berwarna abu putih dan yang ini terakhir tidak terlihat ya. Untuk SMK itu berwarna agak kekuningan dengan dominan putih. Jadi kalau kita lihat sahabat SD, spesifikasi kertasnya di sini itu kertas berpengaman khusus karena mempunyai security paper itu. Jadi agar tidak mudah dipalsukan karena ada security-nya. Kemudian juga sudah mempunyai ukuran spesifik yaitu 21 kali 29,7 cm. Nanti sahabat SD semua bisa mencoba untuk menguji validasi berapa apakah sudah benar itu apa namanya ukuran dari kertas yang ijazah diterima sesuai spesifikasi. Untuk berat di sini juga sudah diukur 150 gram tetapi ada toleransinya sahabat SD kurang lebih plus minus 4 gram karena ada berbagai hal yang kita berikan toleransi, misalnya mungkin ada kelembapan atau apa gitu, jadi tetap kita berikan toleransi kalau suatu berat tidak pas 150 gram. Untuk ketebalan itu sekitar 180 sampai 210 mm. Untuk opasitas minimum 90%, tingkat kecerahan 80% dengan toleransi plus minus kecerahan 5%. Bahan berasal dari kayu pulp kimia 100% dengan warna krem dan mempunyai pengaman berupa tanda air lambang Garuda Pancasila sebar. Untuk monitoring yang pertama berupa serat berwarna merah kasat mata yang berpendar berwarna merah jika disinar dengan ultraviolet. Kemudian berupa serat berwarna biru dan kuning tidak kasat mata yang berpendar berwarna biru dan kuning jika disinari dengan ultraviolet. Nanti Bapak Ibu atau sahabat SD semua bisa mencoba. Selanjutnya sahabat SD kita lihat bingkai atau frame dari belangko ijazah. Di sini berbentuk persegi panjang vertikal dengan lebar 1,5 cm dengan jarak 0,5 cm dari tepinya, dari tepi kertas atau pinggiran kertas dan berbentuk ornamen. Kalau kita lihat kan ada ornamen-ornamen hiasan dengan warna-warna yang berbeda. Kemudian kombinasi warna sebagai berikut, ada merah, ada untuk ijazah SD itu ada kombinasi warna merah, kuning, hitam. Untuk SD atau SPK, SDLB dan program paket A ya. Sedangkan untuk ini jenjang SMP, SMPLB, program paket B itu kombinasi warna biru, kuning dan hitam. Untuk jenjang SMA, SPK, SMA LB, program paket C dengan kombinasi warna abu-abu,
kuning dan hitam. Dan untuk SMK itu kombinasi warna hijau, kuning, dan hitam. Kita lihat lagi sahabat SD untuk spesifikasi teknis dan bentuk belangko ijazah. Apa sih yang ada di dalam belangko ijazah kita, sahabat SD? Di sini kita lihat lintasan pengaman ada apa saja. Yang pertama dari atas, sahabat SD, kita lihat ada logo lambang Garuda dengan lektor, itu lintasan 4. Kemudian di bawahnya kita lihat ada tulisan teks ijazah dan lulus menggunakan IR transparan ink atau tinta. Kedua teks akan berubah hilang dilihat dengan alat khusus. Jadi ini alat khusus, nanti mungkin uh, Pak Abdul Mukti bisa apa namanya menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan alat khusus untuk melihat teks bisa hilang itu gitu. Kemudian di bawah ijazah itu tertulis teks halaman depan. Ini contoh yang kita sampaikan kepada sahabat SD itu ijazah SMA ya. Di sini di lintasan 1 sekolah menengah atas untuk peminatan matematika dan IPA tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian kita lihat lagi di apa namanya bingkainya ini ada di lintasan 2. Selanjutnya perforasi kode huruf tahun ijazah ada di tengah-tengah. Sedangkan di tengah-tengahnya lagi dari apa Blanko ini ada logo kementerian yang apa namanya eh, terlihat seperti tidak nyata ini ya. Gitu. Jadi logonya itu terlihat tetapi eh, tidak apa tintanya tidak nyata. Kemudian cetakan blok invisible blue pada logo kementerian. Di sini ada apa tulisan lulus dan tag ijazah 2023 outline invisible yellow. Ini tidak terlihat ya, invisible. Kemudian ada hologram eh, 2 dimensi atau 3 dimensi dan ada logo Kemendikbudristek. Bila difotokopi, bagian atas menjadi hitam dan bagian bawah berwarna putih. Jadi sahabat SD nanti bisa diuji saat ijazah difotokopi, apakah muncul itu warnanya menjadi hitam di bagian atas dan bagian bawah berwarna putih pada logo Kemendikbudnya ya. Kemudian teks Kemendikbud, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dan ada tahun 2022 apabila disinari ultraviolet memendar kayak gitu. Jadi mungkin ini contoh ijazahnya belum update ya, 2022, mungkin 2023 ini yang tahunnya mungkin salah ketik. Kemudian di sini anti copy ada nomor urut belangko ijazah. Lanjut. Nah, ini masih banyak lagi. Mungkin nanti sahabat SD bisa membaca sendiri ya terkait dengan spesifikasi dan apa yang tertulis di dalam belangko ini. Lanjut. Kita lihat sahabat SD di belangko halaman belakang ijazah. Apa yang ada di situ? Kita lihat itu ada tulisan daftar nilai sekolah menengah atas peminatan matematika dan IPA tahun pelajaran 2022-2023 gitu. Mungkin nanti Pak Abdul Mukti bisa menyampaikan apa namanya bentuk belangko ijazah sekolah dasar ya Pak Mukti. Nah, di sini tintanya berwarna hitam, huruf Arial Black kapital dengan apa ukuran 14. Kemudian yang itu tadi itu yang tulisan daftar nilai sekolah menengah atas. Untuk di bawahnya lagi peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, tintanya berwarna hitam, Pantone Black 6C menggunakan huruf Arial dengan ukuran yang lebih kecil yaitu 13. Kemudian untuk tahun pelajarannya menggunakan tinta hitam masih yang sama
hurufnya Arial kapital ukuran lebih kecil lagi 11 poin. Kemudian untuk identitas dan mata pelajaran di setiap kelompok itu tinta berwarna hitam sama Pantone Black menggunakan huruf Arial kapital ukuran 11 poin. Lanjut. Baik, sahabat SD tercinta, kita lihat penomoran ijazah. Jadi untuk satuan pendidikan ada yang ditugaskan oleh kepala sekolah ya, pasti untuk menulis ijazah. Jadi untuk penomoran ijazah, Bapak Ibu harus mencermati kode-kodenya yang harus dituliskan. Di sini kita lihat ini ya contohnya kode DN untuk ijazah yang diterbitkan oleh satuan pendidikan di dalam negeri, kode LN untuk luar negeri. Jadi seandainya sahabat SD itu apa namanya satuan pendidikannya ada di misalnya SD di Magelang, Jawa Tengah, maka itu dituliskan DN ya. Kalau untuk selanjutnya strip 01. Jadi eh, 01 itu mengacu pada kode provinsi merujuk Permendagri nomor 137 tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Nanti kita lihat sahabat SD 01 itu kode provinsi mana ya. Selanjutnya kode jenjang dan satuan pendidikan D untuk SD dan SMP, M untuk SMA dan SMK dan seterusnya. Jadi ini D SMP. Sobat SD ternyata ini kode untuk SMP, maka kalau untuk SD itu tinggal D strip SD, terus ini garis miring K13 itu adalah kode kurikulum sahabat SD. Jadi nanti kalau kurikulumnya masih memakai kurikulum 13, maka kode yang dituliskan adalah K13. Nah, bagaimana kalau untuk yang kurikulum mereka? Ada sahabat SD nanti dibaca di perkanya itu sudah ada kode-kode untuk penomoran ijazah. Di sini garis miring 23. Apa sih maksud 23? Ini menunjuk ke tahun. Jadi karena tahun ini tahun 2023, maka tahun penerbitan itu ditulis 23 gitu ya. Garis miring 000 000-nya ada 6. Nolnya ada 6, kemudian 1. Ini adalah nomorator belangko ijazah untuk SD, SMP, dan SMA. Dimulai dari 0000 6 kali ya, 1 per provinsi. Sedangkan untuk SMK mulai dari 000001 untuk seluruh Indonesia. Nah, lanjut. Sahabat SD ternyata 01 adalah kode Provinsi DKI. Jadi sahabat SD contohnya untuk daerah khusus ibu kota Jakarta. Nanti sahabat SD apa namanya tentukan sendiri ada di provinsi mana satuan pendidikannya ya. Lanjut. Ini adalah contoh nomor ijazah sahabat SD. Ini ada kode DN dalam negeri, LN itu luar negeri. Ini ada juga contoh yang untuk kurikulum merdeka nih contohnya KM kodenya ya sahabat SD untuk yang kurikulum 2013 itu K13 gitu. D menunjukkan jenjang SD SMP dan dituliskan saja bila jenjang SD tulis SD. LN ini contohnya untuk sekolah Indonesia yang di luar negeri kodenya LN gitu. Kalau untuk yang dalam negeri adalah kodenya DN. Contoh selanjutnya DSDLB gitu. Tadi ya untuk sekolah SD luar biasa. Sedangkan untuk SPK ini contohnya sahabat SD karena SPK itu ada di Indonesia, makanya kodenya DN. Dengan DN garing D strip SD SPK. Jadi ada kode SPK-nya. Demikian pula untuk program paket A di dalam negeri dan di luar negeri itu berbeda sahabat SD. Untuk dalam negeri tetap kode DN, luar negeri LN dan paketnya itu PA, paket A menunjukkan PA itu paket A. Dan seterusnya sahabat SD nanti apa
saya sampaikan paparan ini dan juga eh, tentunya sahabat SD sudah punya ya apa namanya perka dari tata kelola belangko ijazah baik yang pertama maupun yang perubahan itu bisa dijadikan sumber referensi sahabat SD dalam tata kelola ijazah di satuan pendidikan ya. Jadi kedua perka tersebut masih terpakai. Tidak yang pertama tidak apa namanya tidak dicabut. Jadi hanya dirubah lampirannya saja. Lanjut sahabat SD. Nah, ini ternyata sudah ada nih contoh belangko ijazah sahabat SD nih karena dominan warna merah, putih dan kuning ya sahabat SD bisa kita lihat di belakang halaman belakang ada daftar nilai sekolah dasar tahun pelajaran, nah, identitas peserta didik, juga ada mata pelajaran di kelompok A dan kelompok B begitu. Nanti diberikan nilainya dan ditanda tangan oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab eh, ijazah yang diberikan oleh satuan pendidikan kepada peserta didik sebagai bukti kelulusan. Lanjut. Nah, ini contoh ijazah SMP, SMA, SMK, SMPLB, SPK, SMA, paket B. Nah, ini untuk kurikulum merdeka, sahabat SD. Ini ada perbedaan untuk SMA. Ini di sini di mata pelajarannya. Ada kelompok mata pelajaran umum, kelompok mata pelajaran pilihan, ada muatan lokal. Ini nanti bisa dilihat. Lanjut. Terima kasih.